Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Happy Sunday untuk kalian semua. Semoga liburan kalian hari ini ya bermanfaat dan seru gitu ya. Di video hari ini teman-teman, kita bakalan bahas salah satu statement yang mungkin sering banget saya mention juga di channel ini, yaitu adalah look at what they are doing, not what they are saying. Ini konteksnya adalah kita membahas para pemain besar ya teman-teman, para institusi besar, yang artinya lihatlah apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Lalu apa kaitannya dengan Bitcoin nanti? Kita bakalan bahas, dan tentunya juga kita bakalan bahas secara price action. Apa yang sedang terjadi ke Bitcoin dalam 24 jam terakhir, dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalkan tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau turun sekitar 0,05%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, walaupun dominan itu hijau ya teman-teman. Kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%, dan menjadikan Cardano hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,33% menuju 0,28 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, seperti biasa kita bakalan cek kita kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, setelah saya screening sekilas tadi teman-teman, saya menemukan bahwa minggu depan kita akan mendapatkan banyak sekali, kategorinya lumayan banyak, data yang bisa menggerakkan market. Dimulai dari kalau misalnya kita lihat di tanggal 12 Juli. 12 Juli, kita bakalan mendapatkan data core inflation rate dan juga inflation rate atau CPI dari Amerika Serikat. Dan jika kalian perhatikan di sini, kita akan mendapatkan prediksi bahwa CPI kembali akan menurun dari angka 4% menjadi 3,1. Penurunan sebesar 0,9%. Tetapi yang bagi saya sekarang juga tidak kalah pentingnya adalah di core-nya teman-teman. Core inflation rate yang kata The Fed itu masih sangat sticky gitu. Artinya masih sangat sulit untuk diturunkan. Kalau misalnya kita terus melihat penurunan juga di core inflation rate, maka itu harusnya menjadi sebuah berita positif untuk market. Jadi kita tentunya pengen keduanya itu mengalami penurunan, tetapi yang lebih signifikan menurut saya adalah nanti kita pengen melihat core inflation rate-nya di sini itu mengalami penurunan yang signifikan gitu. Ya, at least kalau sesuai dengan ekspektasi di 5% itu udah oke menurut saya, yaitu kita melihat ada penurunan sebesar 0,3%. Oke. Nah, selain itu juga kita akan mendapatkan data PPI di tanggal 13 Juli 2023. Kemudian juga ada Michigan Consumer Sentiment yang juga dikategorikan sebagai data high impact, teman-teman. Di sini juga ada continuing jobless claim dan juga initial jobless claim di tanggal 13 Juli. Jadi tanggal 12 di hari Rabu. Jadi pertengahan minggu nanti sampai weekend minggu depan, itu harusnya kita akan melihat volatility, teman-teman. Terlebih lagi kalau misalnya kalian yang merupakan forex trader, dari awal minggu sebenarnya sudah banyak, teman-teman, data yang cukup penting. Dari Jepang, itu ada data yang medium impact. Di tanggal 11 Juli, kita akan mendapatkan data unemployment rate dari UK. Kemudian juga ada data apa lagi? UK di tanggal 13 Juli juga ada data GDP. Kemudian ada ECB Monetary Policy Meeting Accounts. Jadi minggu depan kita kemungkinan bakal melihat market yang cukup volatile, terutama ketika pertengahan minggu menjelang weekend, gitu ya. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, teman-teman, sekali lagi ini berkaitan dengan apa yang kita sebutkan di awal video. Look at what they are doing. Lihatlah apa yang sedang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Nah, kita bakalan mulai dari yang mana dulu? Kita akan melihat wallet para paus-paus besar di Bitcoin dulu. Apa yang sedang mereka lakukan? Oke. Nah, kalau kita lihat di top 100 di sini, nomor 3 itu mengalami penambahan sebesar 21.800 Bitcoin. Sekali lagi, kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini, karena itu biasanya adalah walletnya exchange. Nah, kita scroll ke bawah lagi, di sini ada penambahan 1.530 Bitcoin. Scroll ke bawah lagi, kalian akan temukan juga yang
melakukan penambahan 3.232 Bitcoin. Di sini minus 896, di bawahnya lagi plus 5.169, plus 600 Bitcoin, plus 900, plus 50 Bitcoin. Kemudian di sini juga kita melihat ada yang plus 319, ada yang plus 1046, ada yang plus 15.000 Bitcoin, ada yang plus 500 Bitcoin, kemudian ada yang plus 10.000 Bitcoin. Jadi di top 100 untuk edisi kali ini itu dominan semuanya akumulasi atau hold. Yang distribusi tadi cuma ada beberapa, itu pun angkanya sangat kecil. Seperti yang kita lihat di sini, nomor 36, minus 896. Itu sangat amat tidak signifikan, teman-teman, jika kalian bandingkan dengan yang melakukan akumulasi di sini. Karena akumulasinya angkanya cukup besar, 21.000 Bitcoin, ada yang 10.000 Bitcoin, ada yang juga 5.000 Bitcoin, dan seterusnya. Sedangkan yang distribusi cuma ratusan Bitcoin, tidak signifikan. Kalau kita lihat juga di halaman-halaman berikutnya, di halaman kedua sampai halaman kelima, di sini juga sama. Antara dia melakukan akumulasi seperti yang kita lihat di sini, 8.177 Bitcoin, sisanya hold. Halaman ketiga, plus 7.737 Bitcoin, plus 7.363, plus 6.700, 6.700, 6.400, 6.200, 5.700, 5.500, 5.500. Sisanya hold. Oke? Di sini juga sama, plus 4.000, oke, di bawahnya lagi plus 4.000. Halaman kelima, plus 4.000, plus 4.000, plus 3.000, 3.000, 3.000, 3.400. Jadi, kalau misalnya kalian lihat di wallet nomor 1 sampai 500, untuk beberapa waktu belakangan, itu cenderung melakukan akumulasi atau hold. Distribusinya hampir tidak ada sama sekali. Berbeda dengan terakhir kali kita update ya teman-teman. Pada saat itu kita melihat ada yang distribusi lumayan besar angkanya. Tapi kali ini kita tidak melihat hal tersebut terjadi. Jadi cenderung mereka hanya akumulasi, dan akumulasi, atau ngehold. Sudah selesai. Tidak ada yang distribusi. At least di top 500 teman-teman. Tentunya ini adalah sebuah hal yang bisa menjadi sebuah berita positif ya untuk kita semua yang merupakan holder juga. Karena berarti untuk sementara sesuai dengan data yang ada, para paus Bitcoin belum tertarik untuk melakukan distribusi di harga yang sekarang. Ya, walaupun hal ini bisa aja berubah sewaktu-waktu, teman-teman, tetapi untuk sementara inilah yang terjadi. Oke. Yang berikutnya juga berkaitan lagi dengan yang namanya look at what they are doing, not what they are saying. Lihatlah apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Nah, jika kalian terlalu terfokus ke media massa gitu ya, dan melihat headline-headline yang dibuat oleh para bank-bank besar, institusi besar, seperti contohnya Bank of America. Ini menurut TJ Market, Bank of America is like the typical influencer. Today, no recession. Few days ago, recession. This is why you ignore them. The only value this brings is we see the narrative shifting, which means you start planning to do inverse. Di sini kalau kalian perhatikan, ini adalah berita 2 Juli 2023, teman-teman. Pada saat itu headline-nya adalah the US could see inflation drop like a rock without hitting a recession, Bank of America says. Ini tanggal 2 Juli ya, teman-teman. Perlu kalian ingat, tanggal 2 Juli. Bahwa Bank Amerika menyampaikan prediksi mereka bahwa inflasi akan drop luar biasa kencang tanpa harus meresikokan Amerika masuk ke jurang resesi. Oke, 2 Juli. Tapi kalau kalian lihat, di bulan Juninya kemarin, apa statement mereka? Bank of America CEO predicts mild recession ahead for US. Jadi tidak sampai 2 minggu, teman-teman, statement mereka itu bisa berubah. Awalnya menyatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan resesi sama sekali, inflasi akan menurun tanpa harus resesi. 1,5 minggu kemudian menyampaikan bahwa mereka memprediksi akan ada resesi ringan di Amerika Serikat. Jadi mana yang benar gitu loh. Jadi kalau kalian selalu gampang untuk termakan FUD yang diciptakan oleh para media-media di sini, kalian bisa aja mengambil keputusan yang akan kalian sesalkan gitu. Apakah belum cukup? Oke, kita cek lagi. Ini dari CEO-nya BlackRock, Larry Fink. Oke?
BlackRock CEO ini adalah berita di tahun 2017, teman-teman. Pada saat itu, Larry Fink masih sampaikan bahwa Bitcoin is an index of money laundering. Oke? Jadi intinya di tahun 2017, Larry Fink menyampaikan bahwa Bitcoin itu adalah tempat orang-orang mau melakukan pencucian uang. Apa yang terjadi sekarang? BlackRock CEO Larry Fink says Bitcoin could revolutionize finance. Berubah 180 derajat, teman-teman. Kali ini Larry Fink menyampaikan bahwa Bitcoin bisa merevolusioner finance. Kan aneh gitu loh. Kemarin bilangnya A, kali ini bilangnya B. Apakah sampai di sini kalian belum nyadar gitu bahwa kadang-kadang mereka menyampaikan sebuah statement itu ada tujuan di belakangnya gitu. Bisa aja ketika dia menyampaikan hal-hal seperti ini, Larry Fink lagi pengen beli murah. Gitu kan? Dan ketika dia sampaikan hal seperti ini, bisa aja Larry Fink udah punya barang. Kemudian yang dia mau lakukan adalah menciptakan sentimen positif supaya orang-orang membeli dan dia tinggal menjual di harga yang tinggi. Perlu kalian ingat teman-teman, omongan-omongan seperti Larry Fink ini tentunya akan sangat didengar oleh banyak sekali orang karena dia seorang CEO dari salah satu institusi terbesar di dunia yang mempunyai aset under management kurang lebih 10 triliun dolar. Jadi kredibel dong kalau kita lihat pengalamannya, jabatannya, dan lain sebagainya, ya mungkin kita bisa percaya omongannya. Tetapi kalau kalian kemarin menjual di tahun 2017, karena misalnya Larry Fink menyampaikan bahwa Bitcoin adalah tempat orang-orang melakukan money laundering, maka kalian bisa gigit jari sekarang melihat Bitcoin yang sudah naik luar biasa kencang. Oke, jadi ini yang mau saya sampaikan di video hari ini. Kalian kalau misalnya melihat ada berita di media, coba di double check dulu gitu kebenarannya. Yang mereka katakan ini, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan gitu. Jangan cuma dengar apa yang mereka ngomongin doang. Karena bisa aja itu memanipulasi, teman-teman. Oke? Jadi, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 1 hour saja. Karena sebenarnya di time frame besar itu tidak ada perubahan sama sekali, teman-teman. Dalam 24 jam terakhir, volume terlihat sangat amat rendah. Saya juga tidak expect bahwa hari Minggu akan ada perubahan yang berarti. Artinya saya pribadi juga masih expect volume perdagangan juga masih akan rendah di hari ini. Tapi sekali lagi, teman-teman, kita sudah lihat beberapa kali biasanya weekend itu cenderung rentan terhadap yang namanya manipulasi. Jadi ketika teman-teman mendapatkan ada setup di hari Sabtu maupun Minggu, harus super duper waspada kalau mau diambil. Kalau saya pribadi sih, mending nggak usah deh gitu. Kalau saya ya, tapi terserah kalian. Kalau saya sih mending nggak usah. Nah, tapi kalau kita bisa bahas secara pure price action, saya masih berada di kubu yang sama dengan yang saya sampaikan di video kemarin, bahwa saya masih cenderung berada di kubu yang bearish selama Bitcoin bertahan di sekitaran area di sini. Kenapa? Karena yang saya lihat di sini adalah sebuah sell off disertai konsolidasi. Even kalau misalnya kita mau push sekali lagi ke atas dan kemudian ke reject, bagi saya fine gitu. Ini masih saya anggap sebagai konsolidasi dan saya melihat Bitcoin masih akan minimal kembali nge-retest ke sekitaran 29.700-an. Kalau ini break, saya rasa kita akan strike menuju ke sekitaran area 29.200 sampai 28.700. Sekali lagi teman-teman, ini akan saya jadikan sebagai sebuah area di mana saya akan start untuk building posisi untuk long. Ketika saya mendapatkan sudah ada indikasi pelemahan momentum bearish dan katakanlah ada setup dari mulai di sini, saya sudah akan start untuk masuk dan posisi saya akan saya bagi beberapa. Katakanlah di sini ada setup, saya masuk. Kalau misalnya turun lagi, saya masuk. Turun lagi, saya masuk. Dan saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk mengikuti saya. Karena bisa aja kalian tidak mengerti cara memanage posisi tersebut. Oke? Jadi kalau misalnya kalian pun mau mencari peluang setup di sini, mungkin kalian perlu cari setup sendiri. Supaya kalian mengerti cara keluar, take profit-nya, lalu margin-nya harus berapa, itu kalian bisa set sendiri. Kalau kalian hanya pure mengikuti saya, bisa aja settingan kita berbeda.
Bisa aja tempat saya keluar berbeda, bisa aja cara saya memanage posisi tersebut berbeda. Oke, tapi intinya saya akan mencari peluang untuk swing long di sekitaran area di sini. Nah, invalidasinya apa kok kalau misalnya kita ternyata tidak mau lagi mendapatkan sell off ke bawah? Adalah apabila, teman-teman, kita mampu mendapatkan semacam push disertai dengan momentum, kemudian kita mendapatkan ada bullish continuation pattern. Oke. Pergerakannya harus impulsif ya, teman-teman. Saya nggak mau pergerakannya itu korektif. Karena kalau korektif juga, maka biasanya naiknya juga nggak bakalan kenceng, teman-teman. Kita bisa aja kembali menjemput stop loss, kemudian drop lagi, kemudian start lagi naik, drop lagi. Kita pengennya kenaikannya itu disertai dengan momentum gitu loh. Oke, jadi kalau itu yang kita lihat, misalnya ada bullish continuation pattern, maka ya berarti kita akan kembali nge-retest ke area high terakhir di sini. Dan bisa aja untuk membuat high baru lagi, sebelum pada akhirnya kita akan kembali drop. Yang intinya kita masih akan memperpanjang sideways movement di sini. Oke. Jadi untuk sementara itu adalah ciri-ciri yang perlu kita waspadai. Clue mana yang bakal dikasih market itu yang akan kita manfaatkan. Oke, tapi untuk sementara secara pure price action saya masih berada di kubu yang bearish dan merasa harusnya kita akan kemungkinan mendapatkan konsolidasi di sini dan kemudian minimal kembali nge-retest ke area 29.700. Atau ini kalau ditembus kita akan nyampe ke 29.200 sampai 28.700. Nah, di sini kita akan mendapatkan semacam support menurut saya. Oke, so itu aja yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.